novel hidup, dan sesudahnya ulama-ulama Islam di Jawa berhasil mendirikan pilar-pilar otoritas yang tersebar dari Surabaya, Gresik, Lasem, Demak, Cirebon hingga Banten. Wilayah-wilayah tersebut dipimpin oleh orang-orang yang juga saling terikat dalam jaringan hubungan kekerabatan. Dari wilayah-wilayah itu mereka lalu membenung Portugis yang masuk sebagai tangan kolonialis paling awal di Nusantara. Ketika Portugis berhasil menduduki Malaka, para penguasa Muslim di Jawa ini pun memberi reaksi di bawah satu permufakatan, yaitu mengirim armada perang. Raden Patah atau Jimbon lahir di bawah asuhan Arya Damar di Palembang. Menurut hikayat tradisional yang diyakini oleh masyarakat Jawa, ia adalah putra Raja Majapahit, Brawijaya V atau Bre Kertabumi, sedangkan ibunya adalah keturunan Campa. Akan tetapi, meskipun sangat populer, nama Brawijaya ternyata tidak pernah dijumpai dalam naskah para raton ataupun prasasti-prasasti peninggalan kerajaan Majapahit. Oleh karena itu, perlu diselidiki dari mana para pengarang naskah babat dan serat memperoleh nama tersebut. Sedangkan dari buku Suma Oriental karya Tom Paires maupun dari dokumen Kerajaan Banten didapatkan bukti atau pendapat lain bahwa Raja Demak pertama bukanlah keturunan Raja Majapahit. Pada dokumen Kerajaan Banten, ia disebut dengan nama Arya Cucu Sumangsa. Ia adalah keturunan Patih Raja atau Gubernur Demak bernama Cek Poko yang beretnis Cina. Sedangkan penguasa Demak pada waktu itu adalah bawahan Majapahit bernama Lembu Sora. Mungkin ia yang bergelar Kertabumi meskipun hanya menjabat sebagai patih penguasa daerah bawahan. Ia sangat berjasa kepada Raja Majapahit. Akan tetapi, hikayat yang menghubungkan nama-nama ini sangat tidak populer. Cek Poko disebut sebagai pemimpin ekspedisi militer penghukuman atas Palembang dan Cirebon yang membangkang. Menurut aturan, yang menjadi panglima seharusnya adalah Lembu Sora atau Kertabumi. Tetapi, rupanya ia mendelegasikan wewenang kepada patihnya. Pada waktu ekspedisi itulah, konon anak Cek Poko dilahirkan. Di kemudian hari, menurut De Graaf, entah dengan cara mengawini putri penguasa setempat atau dengan cara membunuh raja bawahan itu, pada akhirnya, anak Cek Poko menjadi penguasa Demak. Dan ternyata Raja Majapahit tidak melakukan tindakan apapun atas penyimpangan itu. Berbagai kemungkinan muncul soal mengapa Raja mendiamkan, yang berarti juga mengesahkan kejadian itu. Pertama, mungkin karena jasa-jasanya yang besar kepada Majapahit. Atau, di tahun-tahun itu, kekuatan militer Majapahit mungkin sudah sedemikian lemahnya. Selain itu, bisa jadi Raja Majapahit justru juga mendapatkan keuntungan dengan adanya pengambil alihan kekuasaan di Demak. Dan tentu saja, berbagai kombinasi dari kemungkinan-kemungkinan itu dapat menjadi dasar sikap lembek pemerintah pusat Majapahit. Penguasa tertinggi Majapahit saat itu adalah keturunan cabang keluarga raja yang ada di Kediri. Cabang keluarga ini lebih muda dan sebenarnya tidak berhak menduduki tahta. Cabang keluarga yang sebenarnya lebih berhak dikarenakan lebih senior adalah cabang Sinagara, yang salah satu keturunannya adalah Lembu Sora atau Kertabumi yang berkuasa di Demak. Dengan demikian raja dapat keuntungan karena saingan potensial itu sudah tersingkir. Istilah Jawanya, raja melakukan nabok nyilih tangan atau memukul dengan meminjam tangan orang lain. Pada tahun 1479 Masehi, Masjid Agung Demak berdiri. Tahun pendirian ini diperoleh berdasarkan gambar bulus di mihrab Masjid Agung Demak yang memiliki candra sangkala sariro sunyi kiblat Gusti tahun 1401 Saka atau 1479 Masehi. Dikisahkan ketika Masjid Demak berdiri, Sunan Bonang didaulat untuk menjadi imam yang pertama. Dalam menjalankan tugasnya itu, ia dibantu oleh Sunan Kalijaga, Ki Ageng Selok, serta wali yang lain. Pada pembangunan Masjid Agung Demak,
sudah turut terlibat pula Syarif Hidayatullah dari Cirebon. Sunan Ampel yang menjadi pemimpin ulama-ulama di Jawa diperkirakan wafat pada tahun 1481 Masehi. Ia dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel, Surabaya. Di kemudian hari tugas mengelola pesantren Ampel Denta lalu diambil alih oleh Sunan Giri yang menggabungkan pesantren Ampel dengan Giri. Sementara itu di tahun yang sama, Keraton Demak mulai atau sudah berdiri. Berita pendirian ini berdasarkan Sinengkala, Geni Mati Siniram Janmi, 1403 tahun Saka. Raden Patah menduduki tahta Demak dengan gelar Sultan Syah Alam Akbar Al-Fatah. Tumbuhnya pilar-pilar baru kepemimpinan Islam di hemisfer timur seperti yang dibangun oleh Wali Songo di pesisir utara Jawa. Juga otoritas-otoritas Islam di wilayah lain yang saling membangun aliansi. Nampak terjadi secara berantai atas efek domino dari kehancuran Baghdad di tahun 1258, keberhasilan Turki menaklukkan Konstantinopel di tahun 1453 yang mengakibatkan terputusnya jalur perdagangan antara Lisbon dengan kawasan Laut Mediterania, dan kejatuhan Andalusia tahun 1492 serta adanya perjanjian Tordesillas di tahun 1494. Ramainya perdagangan dunia yang telah dijalankan melalui wilayah-wilayah Islam serta adanya tradisi perjalanan haji tentunya membuat berbagai peristiwa yang berlangsung di suatu wilayah bisa dengan mudah tersiar dan memberikan pengaruh terhadap daerah-daerah di tempat lain. Selain itu, penyebaran berita juga dimungkinkan sebagai akibat dari adanya mata rantai perdagangan dan budaya yang telah terbentuk sekian lama. Sehingga kehancuran suatu daerah apalagi terjadi pada wilayah yang strategis, pasti akan sangat berdampak terhadap stabilitas ekonomi maupun politik di daerah-daerah lain. Berkenaan dengan kehadiran Islam di Nusantara, Rick Leves memberikan penggambaran tentang warna Islam yang lebih nyata dalam perjalanan sejarah Indonesia. Rick Leves menegaskan, era Indonesia modern dimulai sejak kedatangan Islam. Agama ini telah mempersatukan suku-suku Nusantara menjadi satu, kesatuan sejarah yang padu, a coherent historical unit. Dalam melawan hegemoni kolonial, Islam juga telah menjadi simbol identitas pribumi dan pembangkit daya juang, seperti yang pernah ditegaskan Profesor Dr. George McTurnan Kahin di dalam Nationalism and Revolution in Indonesia, serta Profesor Dr. Harry Jundrik Benda di dalam The Crescent and the Rising Sun. Perkembangan Islam yang terjadi di Jawa pada pertengahan abad 15 juga ditunjang oleh merosotnya hegemoni Majapahit akibat perang di antara elit mereka sendiri. Perang besar di Majapahit terkenal dengan sebutan Parekrek, yang berarti kerobohan. Melemahnya Majapahit kemudian menjadi Kesultanan Malaka memiliki keleluasaan dalam memegang kunci niaga di belahan timur bumi. Dari Selat Malaka, kemakmuran yang mengalir melalui jalan niaga adalah faktor kunci yang menopang persebaran Islam secara strategis di Asia Tenggara. Pada era ketika Sunan Ampel hidup dan sesudahnya, ulama-ulama Islam di Jawa berhasil mendirikan pilar-pilar otoritas yang tersebar dari Surabaya, Gresik, Lasem, Demak, Cirebon hingga Banten. Wilayah-wilayah tersebut dipimpin oleh orang-orang yang juga saling terikat dalam jaringan hubungan kekerabatan. Dari wilayah-wilayah itu mereka lalu membendung Portugis yang masuk sebagai tangan kolonialis paling awal di Nusantara. Ketika Portugis berhasil menduduki Malaka, para penguasa muslim di Jawa ini pun memberi reaksi di bawah satu permufakatan, yaitu mengirim armada perang